Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube yang saya hormati, saya di sini ingin membicarakan tentang tips tentang taubat hebat dari maksiat. Jadi kita kadang sering bermaksiat tanpa sengaja, dan mungkin ada yang sengaja, mungkin ada yang tidak sengaja kita bermaksiat. Dan bagaimana kita cara menghindarinya? Berikut adalah tips-tipsnya. Jadi tip yang pertama adalah niat yang ikhlas. Karena emang segala perbuatan itu kita niatkan dengan niat. Maksudnya segala perbuatan itu kita tergantung pada niatnya. Jadi jika kita niat itu secara ikhlas, maka insya Allah akan memudahkan langkah kita dengan niat baik tersebut. Dan yang nomor 2 adalah introspeksi diri. Introspeksi diri adalah sebuah, kita itu bisa disebut dengan bercermin. Kita bercermin diri, kita introspeksi diri itu kita bercermin, kenapa saya bisa begini, kenapa saya melakukan tersebut, bahwa itu adalah yang dilakukan adalah sebuah yang dilarang. Itu kita harus introspeksi diri. Untuk introspeksi diri untuk memudahkan seseorang dalam melangkah menuju kebaikan. Dan yang nomor 3 adalah tinggalkan tempat-tempat keburukan dan tempat di mana sebelumnya sering melakukan kemaksiatan. Jadi tempat itu juga mempengaruhi kita untuk berbuat baik atau buruk. Contoh, kita bertempat di sebuah lingkungan yang lingkungannya itu buruk, maka kita akan terjerumus ke dalam keburukan. Dan ada pula pepatah itu mengatakan, jika kita itu bersama orang-orang yang jual gorengan atau jual minyak wangi, maka kita akan ikut berbau wangi. Jika kita berinteraksi dengan atau berkumpul dengan orang yang istilahnya jual gorengan, maka kita akan ikut berbau gorengan. Dan jika kita berkumpul dengan orang-orang yang menjual ikan asin, maka kita akan ikutan berbau ikan asin. Maka itu lingkungan adalah sangat penting untuk berbuat baik dan maksiat. Dan yang keempat adalah tinggalkan teman yang mengajak kepada keburukan. Jadi kita harus hindari teman-teman yang menjerumuskan kita untuk berbuat maksiat. Dan lebih bagusnya lagi, kita jangan tinggalkan teman yang mengajak keburukan, tapi kita bisa teman yang mengajak kepada keburukan itu kita alihkan untuk bisa ikut kepada kita untuk menjadi baik. Jadi itu lebih baiknya itu malah kita yang mengajak untuk tidak menjadi teman. Jadi ada teman yang ingin mengajak keburukan, kita bisa mengajak teman itu tidak boleh, itu tidak boleh apa gimana gitu. Yang penting jangan dijauhi. Tapi jika kita bisa, kalau keimanan kita masih rendah, ya lebih baik kita jauhi. Tapi kalau keimanan kita sudah cukup untuk membentengi diri untuk menjauhi maksiat, kita ajak teman-teman itu yang tadinya mengajak maksiat untuk mengajak kepada kebaikan. Dan yang nomor 5 adalah mensibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Jadi kita itu kadang setan itu membisikkan untuk berbuat keburukan itu ketika kita itu tidak berbuat apa-apa. Mendingan kita isi dengan berzikir, beribadah kepada Allah untuk menjaga kita dan menolak kepada keburukan. Dan jika itu lagi tidak ada pekerjaan atau sebagainya, atau lagi nganggur atau lagi kita lebih baik digunakan untuk hal yang kebaikan.
atau kita sibukkan diri kita. Dan yang nomor 6 adalah jangan lupa untuk selalu menuntut ilmu untuk diri kita. Jadi untuk membentengi diri kita untuk tidak berbuat kemaksiatan itu kita bisa untuk mencari ilmu. Jadi jika kita itu sudah menahu tentang ilmu, maka kita bisa menghindari untuk berbuat kemaksiatan. Dan yang nomor 7, selisihi dan kalahkan bujukan hawa nafsu. Jadi manusia itu termasuk makhluk Tuhan yang mempunyai hawa nafsu. Selain manusia itu sepertinya tidak memiliki hawa nafsu. Manusia memiliki hawa nafsu. Hawa nafsu untuk makan, minum, berbuat baik, berbuat jelek itu kita dikendalikan oleh hawa nafsu. Jadi jika kita itu mampu mengendalikan hawa nafsu untuk sebuah kebaikan, maka kita akan bisa berbuat baik. Jika kita tidak bisa mengalahkan hawa nafsu, maka kita bisa terjerumus untuk kemaksiatan. Karena sekian tips dari saya untuk menghindari diri kita untuk berbuat maksiat. Semoga bisa menginspirasi atau bisa bermanfaat untuk penonton itu. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar bisa menerima notifikasi uploadan dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.